menjadi bekal hidup dunia akhirat. Marilah sama-sama kita dengarkan tausiah sekaligus nanti ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Hatoli SSY MH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang putus sibau berjalan malam. Jawablah, cakep gitu. Orang putus sibau berjalan malam. Berjalan malam di kota Jaya. Siapa yang semangat menjawab salam, mudah-mudahan jadi orang kaya. Nah, yang amin berarti belum kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak, adik-adik, apa kabar semuanya sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Dompetnya sehat? Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Makanya sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau kita sedang mendengarkan ceramah seperti ini, apakah di tengah-tengah kita ada setan? Ada. Setannya bukan suster ngesot, setannya bukan pocong, setannya adalah HP. Ustadz udah ceramah dia masih selfie. Berarti dia digoda setan. Ibu-ibu yang main HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Hancur kau. Bapak-bapak yang main HP selama saya ceramah, saya doakan umurnya pendek. Bisa disimpan HP-nya? Bisa. Setan itu tidak senang dia kalau kita mendengarkan ceramah. Makanya digodanya Bapak Ibu supaya gagal mendengarkan ceramah pada malam hari ini. Nanti kalau mau nonton siaran ulangnya, nih minta ke abang kameramen, lebih jelas nanti suaranya. Bu, Ibu, Bapak, la ilaha illallah. Saya berangkat dari Sambas ke Pontianak 7 jam. Dari Pontianak saya ke Sandai 6 jam.
Dari Sandai habis ceramah saya ke Sanggau 6 jam. Dari Sanggau saya ke sini 12 jam. Jauh-jauh saya datang dari Sambas sampai ke sini 23 jam. Jadi tolonglah hargai perasaanku. Dengar dulu ceramahnya, tidak lama nih, insya Allah jam 9 selesai. Setuju? Terserah tidak setuju. Bisa disimpan HP-nya? Bisa. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dengan sebaik-baik solawat. Ketika Allah suruh kita sholat, Allah tidak ikut sholat. Ketika Allah suruh kita puasa, Allah tidak ikut puasa. Ketika Allah suruh kita haji, Allah tidak ikut haji. Tapi ketika Allah suruh kita bersolawat, Allah dan para malaikatnya ikut bersolawat. Jadi orang yang membaca solawat kepada Nabi, Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Ibu bapak, kalau malam hari ini saya ajak bersolawat, mau atau tidak? Ibu-ibu mau? Bapak-bapak mau? Ini bapak-bapak masih hidup? Bapak-bapak mau? Orang kalau diajak ngomong tidak nyaut biasanya dua kemungkinan. Pertama sakit, kedua banyak utang. Bapak-bapak sehat? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Mau saya ajak bersolawat? Oke, kita tanding mana yang lebih kencang suaranya, bapak atau ibu? Ibu-ibu dululah. Ini ibu-ibu adalah ras terkuat di bumi. Udah siap ibu? Nah, bapak-bapaknya diam dulu semua. Bisa pak? Diam dulu ya. Kita dengar dulu suaranya ibu-ibu. Udah siap ibu? 1, 2, 3. Salatullah salam ala Toha Salatullah ala Yasin. Nilainya 92. Nah sekarang ibu-ibunya diam semua. Kita dengar sekarang suaranya bapak-bapak. Ayo yang merasa laki-laki bunyi. Termasuk Pak Dewan, Pak Asisten bunyi ya. Jangan mempermalukan jenis kelamin. Udah siap bapak-bapak? 1, 2, 3. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin. Nilainya 99. Ya terserah aku lah. Mohon maaf ibu-ibu, saya mohon maaf. Soalnya yang undang saya ini bapak-bapak. Kalau saya kasih nilai rendah nanti dipotongnya honorku. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, teristimewa yang kita hormati, yang kita muliakan, kita doakan semoga Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang kita hormati, yang mewakili Bapak Bupati Kapuas Hulu, yaitu Bapak Haji Bung Tomo Eshud MM MSI. Nah, MSI itu yang terakhir, artinya masih satu istri. MSI itu artinya masih satu istri. Satu kan istrinya Pak? Nah,
Kalau 2 berarti gelarnya SPDI, sudah punya 2 istri. Kita doakan mudah-mudahan Pak Asisten 1 panjang umur, sehat badannya, banyak duitnya, dan mudah-mudahan bisa nikah sekali lagi. Kalau ada 40 orang yang mengaminkan, insya Allah terkabul. Jadi kacau nanti ya, kacau mania. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, lupa saya namanya, Bapak Abdul Hamid MSI, masih 1 istri juga. Masya Allah, alhamdulillah malam hari ini Dewan hadir di tengah-tengah kita. Biasanya sekarang ini susah ketemu Dewan. Nanti 2029 baru gampang ketemu Dewan, karena mau pemilihan lagi kan. Kalau biasanya kalau hari ini gini hilang dia, betul. Tapi kalau udah musim pemilihan caleg, jangankan kita undang, nggak kita undang pun datang dia. Ada Dewan begitu di sini? Ada. Di Kapuas Hulu ada. Kau yang salah, kenapa kau pilih? Alhamdulillah malam hari ini Bapak Wakil Dewan hadir. Insya Allah beliau melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pejabat tidak boleh sombong, betul Bu? Apalagi Dewan, tidak boleh sombong Dewan sama rakyat, karena dia hanya wakil rakyat. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, dia cuma wakil, kita rakyat bosnya. Makanya Pak Dewan ini ketemu saya hormat dia, Ustadz katanya, karena saya rakyat. Betul Bu? Wakil bupati tidak lebih tinggi dari bupati, wakil camat tidak lebih tinggi dari camat, wakil gubernur tidak lebih tinggi dari gubernur, wakil rakyat tidak lebih tinggi dari rakyat. Makanya beliau ketemu saya hormat, Ustadz kata dia. Nah kan saya ini adalah rakyat, saya bayar pajak. Mudah-mudahan ibu-ibu aspirasinya nanti disampaikan kepada Pak Dewan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang kita hormati, masih bahas yang terhormat, biar lama-lama habis waktunya. Kita insya Allah tidak lama Bu. Saya ceramah di mana-mana tuh 1 jam, sesuai dengan air minum yang diberikan, 600 ml, 60 menit. Selanjutnya yang kita hormati adalah Bapak Menteri Perhubungan, yaitu Bapak Iwan Setiawan. Maksudnya karena dia yang menghubungi saya. Jadi beliau WA saya, Ustadz bisa tidak datang ke Putus Sibau acara pelantikan IPHI? Kapan itu Pak? Saya cari jadwal dulu, tanggal 22. Oke, I'm coming. Datang saya pada hari ini, alhamdulillah. Saya dari Sambas ceramah di berbagai macam kabupaten dan kota. Alhamdulillah, inilah pelengkap saya ceramah di kota Putus Sibau. Inilah pertama kali saya datang ke Putus Sibau, tapi saya tidak tahu apakah ini yang pertama dan terakhir. Makanya tadi saya diajak berfoto sama Pak Iwan, fotonya pun gini. Ini artinya mungkin ini yang pertama dan terakhir. Jadi sebenarnya udah lama saya mau datang ke sini, udah sering diundang ke Putus Sibau, cuman waktunya tidak pas. Dan undang saya gampang. Contoh seperti Pak Iwan cukup pakai WA, tidak perlu pakai surat, tidak perlu pakai datang ke Sambas, tidak perlu, terlalu jauh menyulitkan panitia. Cukup WA, asal sempat dan sehat, insya Allah saya datang. 2 itu syaratnya. Cuman saya mohon maaf kalau yang WA ibu-ibu itu sering tidak saya balas, karena seringkali ibu-ibu bahasanya itu tidak sopan. Apa kata dia? Ustadz, bisa tidak Ustadz minggu depan kami pakai?
Memangnya saya cowok apaan? Saya balas, jam berapa ibu nak makai aku? Ada juga yang pakai panggil. Gimana cara manggil Pak Ustaz? Ku bilang sebut ya 3 kali. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Macam ceramah di sinilah, datang tak dijemput, pulang tak diantar, macam hantu jelangkung rasanya. Tapi yang paling parah ngundang saya ceramah tuh pakai SMS. SMS yang berbayar itu, Pak. 350 rupiah biaya SMS dibebankan pada penerima. Ketik yes jika setuju. Saya tolak, panitia tak bermodal. Tapi malam hari ini rasa-rasanya besar modal panitia. Karena saya dapat kabar orang Kutusi Baunik orangnya kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu? Dari acara ini aja saya udah tahu. Coba lihat nih, pakai panggung, panggungnya warna hijau, dibuat baliho, balihonya warna hijau, masjidnya warna hijau, tarpal tenda warna hijau, pagarnya pun warna hijau. Berarti yang nyumbang ke acara ini pakai duit warna merah lah. Hijau 20.000. Mudah-mudahan orang Kutusi Bau memang kaya-kaya semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Wakapolres Kapuas dulu. Tak tahu pula saya namanya, pokoknya Wakapolres. Bapak Muslimin. Cuman beliau malam hari ini tak pakai baju seragam. Yang pakai baju seragam yang di sana tadi saya lihat. Masya Allah. Bu, Ibu, Bapak, coba jawab, mana yang lebih hebat dakwahnya, Ustadz atau polisi? Ustadz. Jadi polisi tidak hebat, tidak bisa dakwah. Saya waktu itu ada di kampung acara dangdutan, Pak, acara kawinan. Itu ada orang yang mabuk berkelahi. Itu saya mau naik ke atas panggung, mau menceramahi orang yang mabuk itu. Mau saya ambil mikrofon, hei kalian yang mabuk-mabuk, bubar semuanya, ini udah ada yang jatuh korban. Tapi yang mabuk tuh badannya tegap-tegap semua, takut saya dicampakkannya ke parit. Tak jadi, akhirnya turun saya dari panggung. Tidak lama kemudian naik Kapolsek ke atas panggung. Apa kata polisi, Pak Kapolsek? Acara dangdutan malam hari ini hanya boleh sampai jam 10 malam. Kalau lewat dari jam 10 malam, kami bubarkan. Bubar semuanya. Jadi hebat Ustadz atau polisi? Polisi kalau gitu kita suruh polisi ceramah. Silakan, Pak. Lagi, saya waktu itu khutbah Jumat terlambat. Pernah saya khutbah Jumat terlambat. Duduklah saya di sop belakang. Di belakangnya anak kecil semuanya, bergurau dia. Saya pelototi. Saya pula dipelototi sama dia. Tapi tak lama kemudian datang polisi pakai baju seragam warna coklat. Tinggal batuk aja dia. Pucat semua anak-anak. Kenapa? Karena polisi bawa pistol. Pistolnya pistol asli, bukan pistol air. Masya Allah. Jadi hebat Ustadz atau polisi? Jadi Ustadz tidak hebat. Sakit hatiku. Polisi tidak usah dakwah dia berapi-api macam saya pidato, tidak usah. Cukup pakai baju seragam, sholat berjamaah di masjid polisi. Pakai baju seragam. Allahu Akbar. Ibu-ibu di belakang berkata, nak, lihat nak, apa mak? Polisi ajak sholat. Bapakmu baru hansip tidak sholat. Itu juga dakwah. Tapi kata Ustaz lebih hebat dakwah polisi. Memang dakwah polisi itu lebih hebat dari Ustaz dalam hal menegakkan hukum, dalam hal mengamankan pilkada, dalam hal menangkap koruptor. Itu memang tugas polisi, tapi Ustaz tidak bisa. Artinya apa? Kita baru hebat kalau kita bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing. Betul? Bu, Ibu, Bapak.
Nampaknya bapak ini lapar ini. Coba jawab. Mana yang lebih tajam, kapak atau silet? Silet. Suruh dia nebang batang nangka, bisa enggak? Jadi lebih tajam kapak atau silet? Kapak. Suruh dia nyukur kumis, kebongkar mulut. Jadi silet baru hebat dalam hal nyukur kumis, kapak baru hebat dalam hal nebang batang nangka. Gitu juga ustadz, gitu juga polisi, gitu juga pak camat, gitu juga dewan. Mereka ini hebat semuanya, tapi sesuai di bidangnya masing-masing. Maka kita harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Tergantung musuhnya. Yang kau hadapi apa di situ? Akar pohon nangka, Pak. Silakan kapak maju. Begitu. Yang dah dihadapi apa situ? Kumis, Pak. Silet, silakan maju. Jangan yang dihadapi kumis, yang maju kapak. Hancur, rusak urusan. Jelas? Jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Katanya sudah jelas, Pak. Apa lagi yang mau dijelaskan? Nah, mudah-mudahan polisi yang baik ini makin banyak di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kita hormati siapa lagi? Banyaklah pokoknya. Bapak Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, tak bisa saya sebutkan semua pangkat dan jabatannya. Tapi walaupun tak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau balas pantunnya Pak Asisten 1 tadi, boleh? Sungguh indah duduk pengantin. Pak, jawablah Pak, cakep gitu Pak. Sungguh indah duduknya pengantin. Dia duduk di atas triplek. Memang pandai pantunnya Pak Asisten, tapi masih melihat teks. Tanam selasih di atas seng. Seng dibeli di Surabaya. Terima kasih kepada Bapak Asisten, wajahnya lebih ganteng dari kakek saya. Nah, pokoknya dibalas aja dah gitu, biar tidak kelihatan bodoh saya ini. Orang Melayu tuh memang berpantun. Sekarang saya mau balas pantunnya ibu-ibu, boleh? Boleh? Hari Sabtu memakai batik. Jawablah cakep. Hari Sabtu memakai batik. Batik dibeli di Kapuas Hulu. Saya melihat ibu malam hari ini semuanya cantik-cantik. Tapi itu 40 tahun yang lalu. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, langsung aja apa yang mau Ustadz Hatoli sampaikan pada malam hari ini. Kita lihat dulu judulnya ya. Tablik akbar dalam rangka pelantikan PD IPHI dan MTP IPHI Kabupaten Kapuas Hulu masa bakti 2025-2030 Senin 22 Juni 2026 pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai. Masjid Al-Ihsan. Tidak nampak tulisannya, pokoknya penceramahnya Ustadz Dr. Hatoli. Besar sekali balihonya ini. Saya sebenarnya khawatir kalau baliho besar macam ini. Dibuat baliho besar-besar, ditaruh foto saya di situ. Biasanya selesai acara dipakai orang jemur pagi. Habislah mukaku dipijak-pijaknya. Saya mau nangis saya melihat. Jadi nanti tolong Pak Iwan dikemaskan jak balihonya ini, daripada diinjak-injak jatuh martabat saya. Nah, tidak ada judulnya di sini. Tapi saya diberitahu oleh Pak Iwan ini dalam rangka Muharram pelantikan IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Bapak Ibu udah pernah haji semua? Belum. Bapak-bapak udah semua? Belum. Yang belum haji mudah-mudahan segera Allah panggil bisa berangkat haji. Yang belum umroh mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat umroh semuanya. Ada ibu-ibu protes, Ustadz, kayaknya saya tidak bisa nih Pak Ustadz berangkat umroh, berangkat haji. Ngapa pula Bu? Saya ini makan sehari-hari pun sulit Pak Ustadz.
Haji kan mahal, umroh kan mahal. Ah, ini orang yang omongannya orang putus asa. Tidak boleh kita putus asa, karena haji itu terbagi 3. Pertama ada yang disebut dengan haji lil kasab, haji karena usaha. Ada orang itu berkebun, ada yang tanam sawit, ada yang buka usaha. Itu hasil usahanya dia daftarkan berangkat haji. Namanya haji lil kasab. Kawan saya di Sambas, itu dia cuman berkebun, kebun cabai. Udah selesai dia pergi haji, hasil duit berkebun cabai. Kok bisa Pak Ustadz? Iya, kebun-kebunnya dia jual. Pulang dari haji, hilanglah kebunnya karena udah dijual. Itu namanya haji lil kasab, usaha. Tanam sawit 2 hektar, bagi 2, 1 hektar untuk makan anak istri keluarga, 1 hektar lagi untuk daftar haji. Makanya ketika dia nebas, niatnya tuh pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji. Alhamdulillah sudah berangkat haji. Tapi kawan sebelah nanam sawit sampai 4 hektar, tapi tak berangkat haji karena niatnya kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Inilah makna hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan tergantung kepada niat. Yang kedua namanya haji lin nasab, haji karena keturunan. Kakek nenek haji, anaknya haji, cucunya haji. Ini orang-orang kaya. Nah, yang ketiga ini Pak Bu, banyak kita yang tidak pernah menyangka. Namanya, kalau yang pertama tadi haji lil kasab, yang kedua haji lin nasab, yang ketiga namanya haji lin nasib. Memang udah nasibnya mau pergi haji. Gini ceritanya, ada orang ibu-ibu BKMT, kalau ini namanya MTP, Majelis Taklim Perempuan. Ada namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Suatu hari dia mau berangkat BKMT, pakai motor sendiri. Di tengah jalan ditabrak mobil. Yang nabrak bertanggung jawab, dia bawa ke rumah sakit. Dia tunggu sampai si ibu ini sadar. Begitu si ibu ini sadar, yang nabrak langsung minta maaf. Bu Haji, saya mohon maaf Bu Haji, tak sengaja nabrak ibu. Tolong Bu Haji, jangan laporkan saya ke polisi. Pokoknya seluruh biaya pengobatan rumah sakit saya yang akan tanggung. Tapi tolonglah Bu Haji, jangan laporkan saya ke polisi. Apa kata si ibu? Pak, jangan sebut saya Bu Haji. Kenapa Bu? Saya ini belum haji. Oh, ibu belum haji? Belum, tapi mau maafkan saya? Mau. Udah, kalau begitu ibu saya daftarkan berangkat haji. Jadi dia pergi haji gara-gara kena tabrak. Makanya bapak ibu yang belum haji, jalan raya tak jauh dari sini, lewat-lewat ya. Insya Allah itu tidak lagi masuk rumah sakit, masuk kubur langsung. Nah, ini namanya haji lin nasib, namanya juga nasib orang. Kita kan tidak tahu, betul. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita untuk pergi haji. Kenapa harus ke sana Pak Ustaz? Kata Nabi, salatun fi masjidil hadza khairum min alfi salatin fi ma siwah. Siapa yang salat di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat di tempat lain. Illa Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Khairum min mi'ati alfi sholatin fi ma siwa, lebih baik daripada sholat 100.000 rakaat. Bu, Ibu, Bapak, sholat 1 hari di Masjidil Haram di Mekah lebih baik daripada 100.000 hari di Kapuas Hulu Kutusi Bau. 1 tahun berapa hari? 365 hari. 365 hari, 100.000 hari dibagi 365 hari sama dengan berapa tahun? 274 tahun. Sehari di Mekah sama dengan 274 tahun di Kutusi Bau. Kita kalikan misalkan 14 hari umroh, 274 tahun kalikan 14 hari umroh di Mekah sama dengan
Bisa ngitung nggak orang sini? Takutnya 10 tambah 6 17 kata dia. 274 tahun dikalikan 14 sama dengan 103.000 tahun lebih. Baru 14 hari. Jadi biar kita patah-patah tulang sholat di sini, nggak bakal bisa ngejar banyaknya sholat kita di Mekah. Tapi mohon maaf yang sudah haji, yang sudah hajah, jangan gara-gara dengar ceramah ini lalu nggak sholat. Pak Haji, Bu Hajah, kenapa nggak sholat? Masih banyak tabungan, Bu Pak Ustaz. Itu justru hajinya tertolak, hajinya itu tidak mabrur. Kenapa? Orang yang hajinya mabrur, orang yang hajahnya mabrur, maka setelah pulang dari haji, setelah pulang dari melaksanakan ibadah umroh, meningkat ibadahnya, bukan sebaliknya. Pak Ustadz, itu Pak Ustadz, bapak yang ini itu dulu, waktu belum haji dia kedekut Pak Ustadz. Terus setelah balik haji bagaimana? Alhamdulillah makin kedekut Pak Ustadz. Berarti gagal lah hajinya. Yang Pak Haji tetangga saya itu Pak Ustadz, waktu belum haji pakai celana pendek, tapi setelah balik haji tidak pakai celana sama sekali Pak Ustadz. Waktu belum haji jarang ke masjid, bahkan tak pernah ke masjid. Tapi pulang dari haji bukan sekedar ke masjid, tapi dia juga yang azan, dia juga yang qomat, dia juga yang imam, makmumnya tikar. Karena tak ada kawannya. Mudah-mudahan yang haji ini mabrur semuanya. Al-hajju mabrur, laisa lahu jaza dakhalal jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan lain kecuali pasti masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Sekarang saya tanya ibu-ibu, mau masuk surga, Bu? Mau Ibu? Bapak-bapak mau? Insya Allah bapak dan ibu masuk surga semuanya. Amin. Saya mau cerita, ada seorang suami punya istri cantik. Tapi istrinya nih soleha. Mohon maaf Pak, suaminya nih PKI. PKI maksudnya pendek kecil hitam. Jangan tersinggung ya yang itu. Jadi ada seorang suami pendek kecil hitam, PKI namanya. Terus punya istri cantik soleha. Si suami mandang istrinya nih, senyum aja dia. Lalu istrinya nanya, "Ngapa abang lihat saya senyum-senyum?" "Abang bersyukur deh," kata dia, "punya istri yang cantik. Insya Allah bang," kata istrinya, "kita berdua masuk ke dalam surga." "Kok bisa?" "Ya karena abang bersyukur punya istri macam adik, adik bersabar punya suami macam abang. Syukur dan sabar dua-duanya dalam surga." Udah habis waktunya? Tadi mulai jam 8.30, insya Allah selesai jam 9.30. Jadi tentang haji ini Bapak Ibu, kita doakan yang sudah haji menjadi haji yang mabrur, yang belum haji mudah-mudahan segera Allah panggil bisa berangkat haji. Saya tanya Pak Iwan, berapa orang jamaah haji dari Kapuas Hulu tahun ini Pak? 2 orang aja Pak Ustadz. Jangan putus asa, daftar haji, amankan kursinya. Kalaupun nanti umur kita tak sampai, insya Allah sudah dicatat sebagai haji mabrur. Niatnya sudah sampai itu. Jelas? Jelas? Enggak jelas? Jadi dari tadi apa yang mau jelaskan? Sekarang baru kita masuk ke bulan Muharram. Bulan Muharram, ini masih bulan Muharram, adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Al-Qur'an minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Haram itu artinya mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Korupsi haram, korupsi mulia. Zina haram, terus zina mulia gitu. Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Zina haram, artinya orang yang berzina hilang kemuliaannya. Betul? Orang yang berjudi hilang kemuliaannya. Alhamdulillah di Putusibau saya dapat kabar tidak ada orang berjudi kan? Ada enggak?
Dari tadi saya datang ke sini pagi-pagi, saya udah datang ke sini mantau lokasi acara. Saya lihat kiri kanan enggak ada orang main judi. Oh Ustadz, jangan salah Ustadz, orang main judi sekarang udah enggak kelihatan. Kenapa? Karena mejanya udah pindah ke HP. La ilaha illallah. Bu, Ibu, duit hasil judi halal atau haram? Haram. Kalau ibu dikasih uang hasil judi 10 juta, ibu ambil atau tolak? Nah, banyak yang tak bunyi kan? Ambil tak ya? Ambil tak ya? Saya ulangi, duit hasil judi halal atau haram? Haram. Kalau ibu dikasih suaminya duit 10 juta hasil judi, ibu ambil atau tolak? Kalau 50 juta? Wah. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu halalan thayyiban semuanya. Amin ya rabbal alamin. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, ketiga Muharram, keempat Rajab. Ini 4 bulan mulia. Siapa yang beramal di bulan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Bulan Muharram. Sebaliknya juga sama. Siapa yang berbuat dosa di bulan ini, Allah lipat gandakan dosanya. Hati-hati. Ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Muharram diawali tahun 1 dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Bu, Ibu, udah ngantuk Ibu? Ini mohon maaf, saya ini ibu-ibu kan nggak terlalu jelas wajahnya ini karena gelap. Saya sulit membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Kalau lihat dari sini nampaknya nenek-nenek semua. Alhamdulillah. Ini depannya pun alhamdulillah. Ini agak susah saya ceramah karena di depan ditaruh yang cantik-cantik. Harusnya cantik itu di belakang. Yang nenek-nenek itu yang di depan, biar nggak hilang bahan ceramahku. Bu bapak hadirin yang saya hormati, tahun 1 Hijriah diawali dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi hijrah pindah dari Mekah ke Madinah? Yang pertama dalam rangka menyelamatkan iman. Banyak orang yang masuk Islam waktu itu di Mekah. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Banyak yang masuk Islam. Tapi yang masuk Islam, siapa yang ketahuan masuk Islam, dilihat oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan dan abu-abu yang lain, maka ditangkap, disiksa, dibunuh Bapak Ibu. Bu, Pak, orang kalau ketahuan sholat di Mekah pada waktu itu, ditangkap oleh Abu Jahal, disiksa dan dibunuh. Cerita yang paling terkenal adalah Sumayyah binti Khayyat. Siapa namanya? Sumayyah binti Khayyat. Siapa namanya, Bu? Nggak jelas bunyi suaranya. Gitulah kalau menjawab ramai-ramai itu nggak tahu siapa yang salah. Sumayyah binti Khayyat sedang hamil tua 8 bulan, ketahuan masuk Islam oleh Abu Jahal, ditangkap, ditelentangkan, diikat kaki dan tangannya ke tiang, lalu dibuka perutnya, ditusuk oleh Abu Jahal pakai tombak perutnya, menggelepar Sumayyah, mati di hadapan suaminya, meleleh air mata suaminya melihat istrinya meninggal. Pak, Sumayyah suaminya nangis karena istrinya meninggal. Pak, Bapak kalau istri meninggal nangis nggak? Dari bunyinya tak meyakinkan. Ada bapak-bapak istrinya meninggal diam dia. Saya datang takziah nyelawat. Pak, istrinya meninggal. Iya Pak Ustadz. Sedih enggak Pak? Enggak Pak Ustadz. Kenapa Pak? Udah lama aku tunggu. Ngomel aja tiap hari kerjaannya. Suami istri saya tuh Pak Ustadz, saya cuma nanya baik-baik, kata dia, dijawabnya 10 meter Pak Ustadz. Dek, duit yang abang kasih hari Senin 1 juta masih ke, baru ngasih duit 1 juta udah ditanya-tanya.
Tangga sebelah ngasih istrinya duit 5 juta, tidak ditanya-tanyanya, bang, apa kamu udah tahu bang sekarang barang-barang serba naik, minyak naik, kecap naik, telur naik, yang turun cuma celana kau bang. Itu bukan istri, itu hantu. Banyak bapak-bapak ini kalau istrinya meninggal bukan sedih, tapi pura-pura sedih. Ada yang begitu, tapi tidak semua laki-laki begitu, cuman rata-rata begitu. Kalau orang datang nyelawat takziah, sabar ya Pak, iya, sabar ya Pak, iya. Begitu jamaah udah balik, masuk dia kamar, merdeka. Mudah-mudahan di Kapuas Hulu tidak ada yang begitu. Bu, Sumayyah binti Khayyat, perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam. Sumayyah binti Khayyat namanya. Kenapa? Masuk Islam, mempertahankan iman, nyawa taruhannya waktu itu. Siapa lagi? Ada namanya Yasir, dibuka bajunya oleh Abu Jahal karena ketahuan masuk Islam, diikat ke tiang, ditetesi pakai api, melepuh badan Yasir, terbakar, dan dia pun syahid mempertahankan iman kepada Allah. Ada lagi namanya Bilal bin Rabah, seorang budak hamba sahaya, kulitnya hitam, orang Ethiopia. Ibu tahu Ethiopia? Orang Ethiopia warna kulitnya cuma 2, kalau enggak hitam, hitam sekali. Cuma giginya aja yang putih. Ketahuan masuk Islam, dibuka bajunya oleh Abu Jahal, diikat tangan kakinya, ditetesi pakai api sampai meninggal. Gara-gara masuk Islam, pertahankan iman. Itu Bilal bin Rabah ditarik di atas gurun pasir yang panas, dijepit pakai batu kong yang besar, menghadap matahari, terkelupas kulitnya, mengalir darah di sekujur tubuhnya, tapi yang keluar dari mulut Bilal, Allahu Ahad, Allahu Ahad, karena mempertahankan iman. Pak, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, tak ada sahabat yang berani sholat berjamaah karena takut ketahuan Abu Jahal. Sekarang kalau bapak berjamaah di masjid, ada enggak Abu Jahal ngintip di situ? Enggak ada kan? Sekarang kita ke masjid, sekarang kita sholat berjamaah, ada enggak yang melarang kita sholat, Bu? Saya tanya Pak Polisi, Pak Kapolres, kalau orang sholat dilarang sama polisi? Enggak. Dilarang sama Pak Dewan? Dilarang nggak? Jawab, dilarang-larang, enggak gitu Pak. Dilarang nggak sama Pak Asisten? Tidak ada yang melarang kita sholat kecuali diri kita sendiri, betul? Tidak ada yang melarang kita baca Quran kecuali yang melarangnya diri kita sendiri. Apa yang melarang kita sekarang Pak Ustadz? HP. Mau makan main HP, habis makan main HP, itu main HP semua kan? Nggak dengar dia ceramah ini. Mau tidur main HP, bangun tidur yang dicari HP. Tadinya udah mau baca Quran nih, ada WA masuk, balas WA, nggak jadi baca Quran. Tadinya udah mau mendengarkan ceramah, berangkat acara tabligh akbar, begitu lihat TV ada sinetron, nggak jadilah nonton sinetron ya. Bu, ibu masih suka nonton sinetron? Mohon maaf, sinetron sekarang nyaris tidak ada yang mendidik. Betul? Sinetron anak langitan, ngajarin anak kita kelahi tawuran, 7 manusia harimau, apa gunanya itu? Sinetron ibu-ibu ngajari suami selingkuh. Ustadz kok tahu? Itu di RCTI tiap malam Jumat jam 19.30, sinetron orang ketiga namanya. Untung udah habis sinetron itu, gara-gara si Aris yang suka rese. Si Aris kan udah punya istri namanya Afifah, digoda sama si Yuni. Si Yuni itu anak gadis kegatalan, udah tahu suami orang masih digoda. Akhirnya si Aris lama-lama suka sama si Yuni, padahal si Yuni udah punya cowok namanya Riko. Berarti ustadznya tukang nonton ya.
Demi Allah saya tidak pernah buka sinetron di rumah saya. Jadi Ustaz tahu dari mana? Di warung. Pas saya belanja ada sinetron orang ketiga. Tak mendidik sama sekali. Bu, lebih baik film-film zaman dulu tuh masih mending lah daripada film zaman sekarang. Kalau film hantu misalkan, entah itu sundel bolong, suster ngesot, sekarang udah tidak mendidik. Kalau sundel bolong itu dia pakai baju gamis warna putih, masih sopan, tinggal kasih jilbab. Datang kiai bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa terbakar sundel bolong tuh, mati, selesai filmnya. Kalau sekarang enggak, hantunya cantik-cantik, ustadz tuh pula jadi tergiur kan. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, godaan kita sekarang, godaan iman kita sekarang bukan pedang, bukan perang, bukan tombak. Godaan iman kita sekarang sinetron, HP, WhatsApp, BBM, TikTok, Instagram, miligram, kilogram, itu godaan. Makanya harus kuat iman. Bagaimana supaya iman kami ini kuat Pak Ustadz? Ada caranya, nanti saya kasih tahu. Bu, saya tanya Bapak Ibu yang di hadapan saya ini, apakah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang di depan saya yang hadir semua ini adalah orang beriman? Bapak Ibu beriman enggak nih? Kata siapa? Kata saya. Kalau kata saya itu namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Yang mahal diakui. Ibu kenal dengan, ibu tahu enggak? Pak Anies Baswedan dengan bapak saya itu adik-beradik. Ngaku. Pas ditanya, oh enggak ada itu, kata dia. Ngaku. Saya asisten satu ini abang saya nih. Abang kandung. Pak asisten satu. Percaya enggak? Ngaku. Coba tanya Pak Asisten, apa benar Ustadz Antoli itu adik kandung Pak Asisten Pak Bung Tomo? Enggak ada, kata dia. Bapaknya sama bapak saya hanya sama-sama bapak-bapak. Jadi kalau hanya sekedar ngaku boleh dan murah. Bapak Ibu orang beriman? Ya, kata saya. Tapi apakah Allah mengakui kita sebagai orang yang beriman? Belum tentu. Lalu siapa orang yang beriman? Nih orang yang diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman, Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Innamal mu'minun. Kenapa orang sini kalau dibacakan Quran tidak jawab Allah gitu? Coba saya ulangi. Innamal mu'minun. Terpaksa. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang diakui oleh Allah, yang dinyatakan benar-benar orang beriman oleh Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat Allah, apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bu, Ibu, kalau disebut nama Allah, Bapak Ibu bergetar enggak hatinya? Mana? Coba saya tes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, getar enggak hatinya? Maksudnya bukan bergetar hati kita. Maksudnya apabila disebut nama Allah, berkumandang suara azan, kau segera mendirikan sholat. Itu bergetar namanya hatinya. Pak. La ilaha illallah. Susah sekali ngajak ngobrol bapak-bapak sini ya. Kalau azan sudah berkumandang, maka segeralah sholat. Ibu-ibu saya tanya, kalau ibu manggil anak, terus anak itu tidak nyaut, kira-kira ibu marah atau tidak? Nak, ke warung sebentar nak, si anak main HP. Nak, ke warung sebentar, ibu mau masak nih, masih main HP. Padahal dia dengar. Nak, ayo cepat ke warung, nih mama mau masak, masih. Kau dengar mama ngomong? Mulai marah kita kan? Nah, Bapak Ibu kalau Allah manggil tidak nyaut-nyaut, kira-kira Allah marah enggak?
Makanya segera. Wah, Allah marah enggak seperti kita teriak-teriak marah, enggak. Nanti Allah kasih kau penyakit, nanti Allah persempit rezekimu, nanti anakmu tak lulus, nanti suamimu selingkuh, nanti istrimu dilarikan orang, Pak. Begitu cara Allah marah sama kita. Jadi kalau kita dapat musibah hari ini, introspeksi diri kita. Jangan-jangan selama ini aku membuat Allah marah. Karena ketika disebut namanya, tak bergetar hati ini, tak segera aku sholat. Jelas, Pak? Dah jelas. Dah habis waktunya ya. Dah jam 9:22. Sekarang bagaimana hati kita mau bergetar? Nama Allah kita permainkan. Banyak orang sekarang nama Allah jadi permainan. Menggunakan insya Allah untuk berbohong. Jadi tidak undangan nanti Bu, insya Allah. Padahal insya Allahnya untuk tak datang. Kalau di Mekah orang Arab, insya Allah itu 99% ya saya datang, ya saya akan ikut. Tapi orang kita lain, insya Allahnya untuk berbohong. Apalagi pejabat-pejabat yang di sana, bukan yang di sini Pak, yang di sana jauh. Bapak jangan tersinggung, tersinggung cepat mati. Ada pejabat waktu dilantik, diangkat, disumpah Al-Quran, menyebut nama Allah, demi Allah, gitu kan katanya? Atau yang agama lain, demi Tuhan. Kita lah, demi Allah, saya bersumpah tidak akan mensalahgunakan jabatan. Begitu kalimatnya. Tapi apa yang terjadi? Korupsi di mana-mana. Karena nama Allah hanya menjadi slogan, menjadi alat untuk berbohong. Pantas hatimu disebut nama Allah tidak bergetar. Bahkan na'udzubillah ada pejabat yang alergi mendengarkan ceramah. Betul Pak? Tapi Pak Dewan ini Masya Allah tidak alergi. Beliau datang hadir mendengarkan ceramah saya. Mudah-mudahan tetap istiqomah Pak dalam iman dan Islam. Pak Asisten juga ya. Pak polisi gitu juga. Jarang-jarang saya nyeramahi polisi. Ibu, Bapak, yang lebih miris lagi apa Pak Ustadz? Ada orang gini, oh Ustadz bicara politik jangan bawa-bawa agama, bicara ekonomi jangan bawa-bawa agama, bicara budaya jangan bawa-bawa agama. Ini salah. Justru harus bawa agama. Kenapa orang itu korupsi? Karena tidak bawa agama. Agama kan melarang korupsi, betul? Mereka korupsi karena tidak bawa agama. Yang timbangannya curang, yang menyebarkan hoax, yang melakukan penipuan, itu karena tak bawa agama. Betul? Makanya agama harus dibawa, karena ini yang menyelamatkan kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Agama yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, insya Allah. Makanya orang yang beriman disebut nama Allah, bergetar hatinya, selalu menyebut nama Allah, berjanji insya Allah dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah innalillah, melihat sesuatu yang hebat masya Allah, melihat sesuatu yang menakjubkan subhanallah. Kalau berdosa astagfirullah. Semuanya dikaitkan dengan Allah. Itulah orang yang beriman. Paham Bu? Masya Allah, ibu-ibu saya lihat hari ini, malam hari ini seragam bajunya cantik sekali, hijau merona. Mudah-mudahan sudah lunas. Mudah-mudahan. Tapi insya Allah sini wajah-wajah orang kaya semua ini. Ada bawa emas Bu? Tolong nanti diinfakkan ke masjid ini ya. Masya Allah. Jadi yang pertama, orang yang diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman, disebut nama Allah, bergetar hatinya, selalu mengucapkan nama Allah. Dalam hal kehidupan sehari-hari begitu, mau makan sebut nama Allah, begitu kan? Berdoa, masuk WC sebut nama Allah. Tahu Bapak Ibu doa masuk WC? Tahu? Gimana doanya? Allahumma lakasumtu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Langkahkan kaki kiri masuk ke dalam WC, maka selama di dalam WC Allah catat sebagai ibadah. Itu orang beriman.
Makanya kalau orang lama-lama dalam WC tidak kita salahkan, mungkin dia sedang ibadah. Berhubungan suami istri ada doanya. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Dah, gas. Selama berhubungan Allah catat sebagai ibadah. Biar 2 jam 3 jam. Itu ibadah. Ibadah harus lama-lama. Kan begitu. Makanya mau makan baca doa, selesai makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, menyebut nama Allah. Ini ciri orang yang beriman. Siap mengamalkan Bapak Ibu? Siap, insya Allah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang yang beriman apabila dibacakan ayat Al-Quran bertambah iman mereka. Apa artinya? Orang yang beriman harus bisa membaca Al-Quran. Ibu bisa baca Quran? Bapak-bapak bisa? Kalau ibu-ibu tidak usah saya tanya lah. Di mana-mana ibu-ibu semua pandai baca Quran. Karena ibu-ibu banyak majelis taklimnya. Ada MTP, ada BKMT, ada Permata, ada PC BKMT kecamatan, dan seterusnya. Banyak pengajiannya. Kalau bapak-bapak, ada pengajian bapak-bapak. Bapak-bapak seminggu sekali hari Jumat. Tapi malam hari ini rasa aneh sekali ceramah. Saya lihat ibu-ibunya 2 kali lipat dibanding bapak. Lebih banyak ibu-ibu 2 kali lipat daripada bapak. Diputusi bau ini. Saya jadi penasaran. Jangan-jangan diputusi bau ini 1 bapak 2 ibu. Bu, ibu, bapak. Inilah kalau dengarkan ceramah bapak-bapak ini agak sulit saya. Terus terang, saya ceramah itu lebih senang didengar ibu-ibu daripada bapak-bapak. Jangan gitulah Pak Ustadz. Gini ceritanya. Saya khutbah Jumat. Hari Jumat yang dengarkan khutbah kan bapak-bapak semua, laki-laki. Saya naik ke atas mimbar, yang dengarkan khutbah ini 100 orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya sampaikan begitu dari atas mimbar, berapi-api. Bapak di bawah ngeliur-liur. Dari 100 orang yang mendengar cuma 50. Dari 50 yang mendengar yang ingat tinggal 20. Dari 20 yang ingat yang mau menyampaikan ke istrinya tinggal 5. Dari yang mau menyampaikan ke istrinya 5 itu, yang mau mengamalkan tinggal 1 orang. Tapi saya pernah ceramah di depan ibu majelis taklim 200 orang. Saya ceramahi. Disampaikannya ke suaminya jadi 400. Disampaikannya dengan anaknya jadi 600. Disampaikannya dengan ibunya jadi 800. Disampaikannya dengan tetangganya jadi 1000. Wah, hebat bapak atau ibu? Ibu. Katanya ini, 1 orang ibu bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Jadi hebat bapak atau ibu? Ibu. Tapi ibu harus ingat, 1 bapak bisa merawat 4 ibu. Nah, hebat bapak atau ibu? Hebat. Bagus nggak ceramahku? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni suhbati? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Abuka, ayahmu. Ibumu, baru ayahmu. Ayah berapa kali disebutkan? 1 kali. Ibu? 3. Berarti 3 ibu. Ini orang sini tidak bisa ngitung kayaknya. Heran saya dari tadi salah terus. Ya, untung banyak bapak begitu.
Kenapa Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali? Karena perempuan melakukan 3 hal yang tak bisa dilakukan oleh laki-laki. Yang pertama, mengandung. Bapak pernah ngandung? Kalau mau merasakan sakitnya ibu mengandung, nanti pulang dari sini cari buah kelapa yang kira-kira berat 2 kilo. Ikat di perut, bawa kemana-mana selama 9 bulan. Yang kedua, melahirkan. Ya Allah, melahirkan. Kalau tidak setengah mati, mati beneran. Sepanik-paniknya laki-laki, istri mau melahirkan masih bisa merokok. Biar istri presiden, biar istri bupati, kalau udah melahirkan pasti sakit. Betul? Yang ketiga adalah menyusui. Menyusui juga berat, Pak. Apalagi kalau anak sudah tumbuh gigi. Oh, penuh ancaman, ya kan Bu? Ngomain rumah tetangga sambil ngasuh nyusui anak. Gimana anakmu Bu? Jadi kuliah di Pontianak. Katanya mau tinggal di rumah keluarganya atau di kosan? Gigit. Tapi walaupun digigit berkali-kali, apakah ibu jerak menyusui anak? Hebatnya Pak, udah digigit berkali-kali tidak jerak ibu menyusukan anak. Karena menyusukan anak juga adalah ibadah. Apalagi anak laki, lama dia nyusunya. Kalau anak perempuan paling 2 tahun lebih, paling lama itu dia nyusu, anak perempuan. Kalau anak laki enggak, udah berjenggot pun masih nyusu dia. Anak laki Pak Dewan. Pak Dewan masih nyusu. Saya udah nggak nyusu sekarang Pak Dewan, megangnya aja. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Selanjutnya yang ketiga, ciri orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman bertawakal kepada Allah. Bu, Ibu, sudah berusaha, sudah berdoa, tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti itu takdir. Kalau sudah berusaha, kalau sudah berdoa, makanya serahkan kepada Allah hasilnya. Itu namanya bertawakal. Bukan belum apa-apa udah tawakal. Pak, ini tanahnya luas, tidak ditanami sawit Pak. Saya tawakal pada Allah Pak Ustaz. Kalau kata Allah tumbuh nanti dia. Itu bukan tawakal, bodoh namanya. Bu, itu rumah ibu terbakar. Saya tawakal pada Allah Pak Ustaz. Kalau kata Allah padam nanti dia Pak Ustaz. Bu, suami ibu dilarikan pelakor. Sabar Pak Ustaz. Itu bukan sabar, itu bodoh. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Bagaimana konsepnya? Doakan apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau doakan. Itu hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Supaya apa? Kalau berhasil kita tidak sombong, kalau gagal kita tidak putus asa. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, ciri orang yang beriman, yang diakui oleh Allah sebagai orang beriman, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu mendirikan sholat. Ibu udah sholat? Bapak? Berapa kali sholat sehari semalam? Zuhur, asar, terus? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu ini jangan ditinggal. Tak boleh. Sekali kita meninggalkan sholat, maka disiksa di dalam neraka 1 hari. Tapi 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia.
Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Makanya sholat. Sholat penting atau tidak penting? Penting aja atau penting sekali? Penting sekali atau luar biasa pentingnya? Kenapa sholat penting? Yang pertama, kenapa sholat penting? Karena sholat adalah rukun Islam. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu belum diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Tapi KTP-nya Islam Pak Ustadz, kakaknya Islam, nikahnya secara Islam. Ya, di depan manusia kau Islam secara administrasi, tapi di hadapan Allah kau belum diakui sebagai orang yang beriman karena kau meninggalkan sholat. Yang kedua, kenapa sholat itu penting? Karena sholat adalah puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak, kalau orang sedang puasa masih boleh ngobrol? Orang sedang puasa masih boleh ngobrol? Boleh ngobrol. Orang bayar zakat boleh ngobrol? Boleh ngobrol. Orang haji tawaf keliling Ka'bah masih boleh ngobrol? Boleh. Orang tawaf keliling Ka'bah masih boleh ngobrol. Saya kan 2 bulan sekali bawa jamaah umroh itu. Ada yang ngobrol sambil tawaf, malah nanya tentang sawit. La ilaha illallah. Tapi masih boleh ngobrol, tak batal umrohnya, tak batal tawafnya. Bahkan nyanyi pun masih boleh. Ketika keliling Ka'bah itu tawaf, masih boleh kita nyanyi. Nyanyi apa Pak Ustadz? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, kalau labbaiknya, talbiyahnya model begitu orang haji Pak, itu artinya dari Indonesia. Kalau orang Arab tidak begitu dia talbiyah, orang Mesir tidak begitu, keras suaranya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu orang Arab. Datang orang Indonesia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik. Nah, itu orang Indonesia. Orang Indonesia lembut aja. Orang Arab, orang Mesir kalau tawaf keliling Ka'bah baca sholawat kepada Nabi atau bertasbih keras suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu orang Mesir, orang Arab. Datang orang Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala illa billah. Nah, itu pasti dari Indonesia yang begitu. Nggak ada dari negara lain begitu. Diperhatikan sama orang Pakistan, Bangladesh, India. Orang subhanallahnya beda sendiri. Ya Allah. Suatu ketika Nabi jalan dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi melihat ada pohon kering, ranting, digoncang oleh Nabi. Digoncang apa? Diguyur kan? Diguyur. Jatuh daun kering itu. Terus kata Nabi, wahai sahabat sekalian, maukah kalian kuberitahu ada zikir, kalau kalian baca, dosa kalian akan digugurkan oleh Allah seperti gugurnya daun kering, seperti pohon yang kugoncang ini. Maulah, kata sahabat. Apa itu zikirnya ya Rasulullah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca itu Bapak Ibu, maka kata Nabi akan digugurkan dosa kalian seperti gugurnya daun kering ini. Siap ngamalkannya? Nanti sambil masak boleh. Sambil masak di dapur, ibu-ibu suka masak kan? Nah, sambil masak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula
Lakuan, ya garamnya harus dirasa juga. Tapi saya sekarang tidak pernah lagi lihat ibu-ibu sambil masak itu berzikir, jarang. Yang banyak sekarang nyanyi. Nyanyi sambil masak, meluapkan perasaan. Perasaan, ku berbakti untukmu. Makan pagi, ku siapkan semua. Sambil meleleh air matanya. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke hafal juga dia. Jadi aku harus masak sih aku. Oh memang hafal dari. Atau memang kau tunggu jatuh ke tanah. Padahal kalau kita ganti dengan zikir, dengan sholawat, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Nyanyi itu tak ada pahalanya, Bu, kecuali nyanyi yang lagunya ada nasihat. Misalkan gini, suami ibu susah disuruh sholat kan? Suaminya ini susah disuruh sholat. Ustaz, tolonglah kasih tahu gimana caranya supaya suami saya ini mau sholat, Pak Ustaz. Saya tanya, dulu kenapa ibu mau sama dia? Dulu aku pun tak sholat, Pak Ustaz. Dia setan, aku hantu. Setan sama hantu kan cocok, Pak Ustaz. Kami ketemunya di acara band, Pak Ustaz. Saya artisnya biduan, dia pemain gitaris, Pak Ustaz. Jadi gimana? Nasihati dia, Bu. Udah Pak Ustaz, tapi tidak mempan. Bang, sholatlah bang. Kita ini makin hari makin tua. Kalau kita tak sholat nanti di hadapan Allah, apa bekal yang mau kita bawa bang? Heh, kau baru sekali adik dengarkan ceramah Ustaz Hatoli sudah mau menceramahi aku kau ya? Pergi sana. Tak mempan Pak Ustaz. Jadi gimana Pak Ustaz? Coba ibu cari orang yang disegani oleh suaminya. Siapa yang suami ibu segan? Oh, suami saya itu paling segan sama Pak Dewan, Pak Ustaz. Kami tak tolong sama Pak Dewan. Pak Dewan, tolonglah ceramahi suami saya itu susah sekali disuruh sholat. Kata Pak Dewan, payah saya menceramahinya, Bu. Kenapa pula Pak Dewan? Aku pun tak sholat. Aku pun tak sholat, kata Pak Dewan. Tapi bukan Dewan yang ini, Dewan yang di sana jauh, dah meninggal Dewannya. Dewan ini sholat insya Allah. Ibu, udah diceramahi Pak Dewan tapi tetap tidak mau sholat Pak Ustaz. Gimana caranya? Nah ini caranya. Ibu nyanyi di dapur. Kalau nampak-nampak suaminya duduk di ruang tamu main HP, kedengaran, inilah kesempatan untuk menceramahinya. Sambil masak nyaring-nyaring, kita nyanyi itu. Apa lagunya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Nah, kan lama-lama didengar sama suaminya. Dek, kau nyindir aku ya? Enggak bang, saya sedang masak nih. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang tak ada berguna. Neraka jahanam tempatmu bang. Mudah-mudahan lama-lama dia dapat hidayah mau dia sholat. Amin ya robbal alamin. Jadi itu yang pertama, bukan yang pertama. Sholat merupakan puncak ibadah kita kepada Allah. Orang bayar zakat masih boleh ngobrol. Orang sedang puasa masih boleh ngobrol. Orang tawaf keliling haji, keliling tak Ka'bah masih boleh ngobrol. Tapi orang kalau sholat boleh tidak ngobrol? Tidak boleh ngobrol. Ini puncak ibadah, harus full kepada Allah. Tidak boleh ada kegiatan lain. Belum pernah saya lihat orang sholat tuh ngobrol. Allahu Akbar. Sehat Haji? Batal sholatnya. Bu. Terus kenapa lagi sholat ini penting Pak Ustaz?
Karena sholat nanti yang pertama kali akan dihisab, ditanya di hadapan Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihi abduhu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sholat yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah. Maka kalau ingin diakui Bapak Ibu sebagai orang yang beriman, dirikan sholat. Yang kelima, orang yang diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu berinfak. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah jadikan orang kaya, bisa bayar zakat tiap tahun, bisa berwakaf tiap bulan, bisa berinfak tiap minggu, dan bisa bersedekah tiap hari. Amin. Tapi sedekah itu tidak harus nunggu kaya. Sedekah terus sampai nanti akhirnya kau jadi orang kaya. Karena Nabi sudah bersumpah, mana qasat shadaqatan min mal. Demi Allah, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Tinggal kita yakin atau tak yakin. Kalau yakin, ana inda zonni abdibi, kata Allah, aku tergantung dengan persangkaan hambaku. Kalau disangkanya baik, pasti baik akibatnya. Tapi kalau disangkanya buruk, buruk akibatnya. Bu, saya tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu suka orang pelit atau dermawan? Jawab yang kompak. Suka orang pelit atau dermawan? Suka dewan pelit atau dermawan? Suka Pak Camat yang pelit atau dermawan? Suka asisten yang pelit atau dermawan? Semua kita suka orang yang dermawan. Kita tidak ada yang suka dengan orang pelit. Walaupun orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Jangan kau main ke rumah dia tuh. Ngapa pula pelit orangnya? Yang ngomong tuh lebih pelit. Tidak ada orang yang suka sama orang pelit, betul Bu? Di Putusi Bau ini ada tidak orang pelit? Gampang nyarinya. Orang pelit biasanya kalau malam lampu teres rumahnya mati. Dia mengharapkan lampu tetangga. Untuk dirinya sendiri pun perhitungan. Nauzubillah. Ada begitu di sini? Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Jangan kita doakan cepat mati. Mudah-mudahan dia mati Pak Ustadz, macam lampunya yang terus mati. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka orang yang diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman, pertama, selalu menyebut nama Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, dibacakan ayat Allah, bertambah imannya, maka dia harus bisa membaca Al-Quran. Ibu-ibu pandai baca Quran. Bapak-bapak? Banyak nih bapak-bapak tak tahu ngaji. Belajar, malulah belajar nih Pak Ustadz. Ngapa pula malu? Orang zina hamil keluar nikah tak malu. Orang judi tak malu. Orang korupsi tak malu. Kenapa belajar Al-Quran malu? Masa berbuat kebaikan malu? Tapi kan ini anak-anak TPA, TPQ. Masa saya belajar ke situ Pak Ustadz? Tidak usah belajar ke anak-anak TPA, TPQ. Datangilah Pak Haji Iwan. Pak Haji Iwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ndak Pak Iwan ngajari saya belajar Al-Quran ngaji? Mau. Tapi ada syaratnya Pak Iwan. Apa syaratnya? Kalau bisa anak istriku jangan dikasih tahu. Ngapa pula? Udah 5 tahun nikah, dia tuh ndak tahu kalau aku tak tahu ngaji. Jatuh martabatku. Kita ngaji 4 mata ya Pak Iwan. Oh kata Pak Iwan, jangankan 4 mata, 3 mata pun bisa. Aku pejamkan sebelah, ngajilah. Kalau zaman saya dulu belajar Al-Quran masih ngeja, nggak macam sekarang pakai ikro. Dulu saya masih ngeja. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U, ba di atas ba, fa di atas fa, mim depanmu, bapakmu, ba depan buta di atas ta, buta, bapakmu, buta. Itu dulu. Sekarang udah pakai metode ikro, tak perlu ngeja. A basapa bataba bataja. Jika saya kaya maka saya saja. Itu ikronya sekarang. Gampang belajar Al-Quran. Siapa belajar Al-Quran?
supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman. Terus apa lagi ciri orang yang beriman? Pertama tadi disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, belajar Al-Quran, bisa baca Quran. 3, tawakal kepada Allah. 4, mendirikan sholat. Yang kelima, berinfak. Inilah orang yang diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman. Apakah ciri yang 5 ini ada pada diri kita semua, Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, sekarang saya mau kasih tahu bagaimana caranya supaya iman kita tetap istiqomah, kuat, konsisten di tengah banyak godaan iman sekarang ini. Yang pertama, udah habis waktunya nih Pak Iwan. Saya mulai jam 8.30, sekarang udah jam 10 kurang 10. Berarti saya ceramah sudah 80 menit. 1 jam lewat 20. Lanjut? Kalau sampai jam 1 mau nunggu? Nah, tunggulah sampai jam 1. Aku balik. Yang pertama, supaya iman kita kuat. Mohon maaf karena ini yang pertama kali saya ceramah di Putu Sibau. Jadi kalau sebentar Ustadz ceramah nanti kecewa panitia. Udah mahal-mahal ongkosnya nih kata dia. Betul Bu? Masya Allah, ini pun panggungnya luar biasa cantik. Ada bunga, nggak tahu saya bunga siapa di warnanya. Seumur-umur hidup saya ceramah, inilah ada lampunya yang paling hebat ini. Katanya sampai 900 watt. Mati kilometernya. Ditambah pula sound systemnya, di situ ada toa 2, di sini dipasang, di belakang dipasang. Masya Allah, ini penting. Saya Ustadz Hatoli ceramah itu kenapa semangat sekali? Ada 3 sebab. Pertama, faktor mikrofon. Kalau mikrofonnya mantap, semangat saya ceramah. Ini panitia hebat ini, luar biasa. Saya pernah ceramah di satu tempat, baru 10 menit rasanya lama lah sudah. Kenapa? Mikrofon bermasalah. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Gimana mau selesai ceramah? Yang kedua, saya semangat ceramah kalau jamaahnya masih semangat. Kalau jamaahnya masih semangat, semangat saya. Bapak Ibu semua masih semangat? Takbir! Itu takbir sebenarnya untuk musir setan. Kalau udah ada ngantuk-ngantuk, teriak takbir, dekatkan mulut ke telinganya. Allah Akbar. Allah bangun lagi deh kan. Yang ketiga, saya semangat ceramah kalau ceramah itu ada makan-makannya. Alhamdulillah, saya datang tadi malam, pagi-pagi udah dibawa makan ke rumah Pak Iwan. Ada ikan toman, mantap. Jarang-jarang saya makan ikan toman. Mak, saya bilang lebih besar dia dari saya. Makan durian pula, takut tak bunyi saya malam hari ini, jadi saya makan sedikit ya. Terus dikasihnya macam-macam. Dan tadi ada ibu-ibu yang ngasih saya kerupuk basah ya. Nah itu nanti saya langsung kalau nyampe ke Sambas, itu langsung saya kasih ke anak yatim piatu. Kebetulan di rumah saya ada melihara anak yatim piatu. Siapa itu Pak Ustadz? Istriku lah. Soalnya mak bapaknya udah meninggal. Kenapa ibu bapak ketawa? Iya kan dia anak yatim piatu kan, mak bapaknya udah meninggal. Makanya saya bilang dia dari Putu Sibau dikasih ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu yang ngasih Allah lapangkan rezekinya. Nah itulah jadi semangat saya ceramah itu gara-gara mikrofon, jamaahnya semangat, kemudian ada makan-makannya, dibungkuskan pula dibawa balik, mantap luar biasa. Itu panitia yang cerdas. Di tempat lain biasanya tidak ada begitu. Makanya kalau ada lagi alhamdulillah. Kalau tak ada ya usahakanlah. Lanjut ya, lanjut masih nih. Masih lanjut? Oke gas. Saya gas lagi. Bagaimana supaya iman kita istiqomah? Yang pertama banyak-banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal.
Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan sesatkan hati kami, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri hidayah kepada kami, ya Allah. Hidayah ini mahal, Bu. Hidayah ini mahal. Tidak semua orang Allah kasih hidayah. Kalau hidayah tidak datang, Nabi Nuh tidak bisa merubah anaknya. Betul? Nabi Lut tidak bisa merubah istrinya. Nabi Ibrahim tidak bisa merubah ayahnya penyembah berhala. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa merubah pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Thalib tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena hidayah tidak datang. Kita Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, cucu Nabi bukan, keturunan Nabi pun bukan, tapi Allah berikan hidayah. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak berdoa minta kepada Allah, la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Makanya banyak-banyak berdoa, terutama ibu-ibu ini. Bu, doa ibu ini adalah doa yang makbul. Betul? Doa bapak makbul, tapi doa ibu juga lebih makbul. Kan ada lagunya itu kan, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Kan ada ujungnya biasanya gitu ya. Dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan. Kalau nyanyi nyambung aja. Masya Allah. Ibu-ibu doanya makbul. Ustaz, haruskah kami berdoa ini pakai bahasa Arab? Nggak harus. Kalau bisa bahasa Arab dan tahu artinya, bagus. Tapi kalau nggak tahu artinya, nggak usah pakai bahasa Arab. Lebih baik berdoa pakai bahasa Indonesia, kita paham artinya, daripada berdoa bahasa Arab nggak ngerti. Itu bisa bingung malaikat. Ibu berdoa pakai bahasa Arab, berdoanya minta lapangkan rezeki, tapi yang dibaca doa minta hujan. Gimana nih, kata malaikat mana yang mau kabulkan ini? Ustaz, saya bahasa Indonesia pun tak lancar. Boleh diam ya Pak Ustaz? Diam aja boleh, Allah tahu. Kalau pakai bahasa Arab Allah lebih tahu. Pakai bahasa Indonesia Allah tahu enggak? Kalau berdoa pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris pun Allah tahu. Semua bahasa Allah tahu. Inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi rabbil alamin, just for you oh my God. Tahu Allah kita bahasa Inggris. Atau udah tidak kuat lagi, berat masalahku Pak Ustaz, mau berkata-kata pun tak lagi bisa, dalam hati leleh aikan air mata, sambil angkat tangan, ya Allah. Kata Allah, malaikat nampaknya udah berat sekali masalahnya. Kata Allah, tolong malaikat kau cabut nyawanya sekalian. Sangat berat masalahnya, tak bisa berkata-kata. Makanya berdoa. Selesai sholat berdoa, supaya apa? Minta dikuatkan iman, supaya tetap istiqomah. Yang kedua, supaya istiqomah iman kita di tengah godaan zaman teknologi seperti sekarang ini. Yang kedua adalah sering-sering dengarkan ceramah. Nanti dibuat ceramah, tidak harus Ustadz Hatoli penceramahnya. Siapapun nanti penceramah yang datang ke sini, Bapak Ibu pokoknya 4D. Datang, duduk, diam, dengarkan. Datang, duduk, diam, dengarkan. Ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang keluar dari rumah dengan niat untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Ini yang hadir nih semuanya, insya Allah di akhirat masuk surga semua. Dan insya Allah masyarakat
Di Putu Sibau ini, Putu Sibau Selatan ini ya, kecamatan Putu Sibau Selatan. Pak camatnya mana tadi? Ini dia Pak camatnya. Belum saya sapa nih Pak camatnya. Insya Allah nanti masyarakat kecamatan Putu Sibau Selatan masuk surganya dipimpin langsung oleh Pak camat ini. Pak siapa namanya? Pak Sapril. Nanti di akhirat begini. Kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dah ikhlas dah tuh ya. Setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Nah, kecamatan Putu Sibau Selatan siapa Pak camatnya? Pak Sapril. Maka insya Allah nanti di akhirat malaikat pun memanggil barisan dari kecamatan Putu Sibau Selatan. Silakan masuk ke dalam surga. Mana pemimpinnya? Majulah Pak Sapril. Aku camatnya kan? Ini siapa? Kata malaikat. Saya Sapril, Pak camatnya. Silakan masuk. Ini siapa? Ini ketua IPHI, Iwan. Masuk. Ini siapa? Pak Dewan. Masuk. Ini siapa? Asisten 1. Masuk. Ini siapa? Wakapolres. Masuk. Ibu-ibu semuanya nanti juga masuk. Amin. Bapak-bapak semuanya juga masuk ke dalam surga. Amin. Barulah yang paling ujung saya masuk, tapi saya nunduk jalan, nunduk. Begitu dah mau masuk ke surga, di stop sama malaikat. Stop. Ini nampaknya bukan orang Putu Sibau ini, bukan kelompok Putu Sibau Selatan. Datanglah Pak Camat, Pak Sapril menjelaskan, maaf malaikat, ini memang bukan orang Putu Sibau Selatan ini, bukan orang Putu Sibau dia nih, tidak ada kakaknya di sini. Terus kenapa ada di barisan Putu Sibau Selatan? Dia pernah ceramah di Masjid Al-Ihsan Putu Sibau Selatan. Oh, ini Ustadz Hatoli yang terkenal itu kan? Masuk kata dia. Masuk kata orang Sambas, dapatlah juga saya tampiasnya. Kata orang Sambas. Di sini ada ke orang Sambas? Masya Allah, makasih Pak Asisten udah ngasih tahu. Pak Iwan pun tadi udah beritahu. Banyak orang Sambas di Putu Sibau nih Pak Ustadz. Saya bangga, saya kagum, saya senang, saya bahagia. Saya bahagia banyak orang Sambas di mana-mana. Saya ceramah di Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Pangkal Pinang, ada orang Sambas. Saya ceramah di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, ada orang Sambas. Saya ceramah di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, ada orang Sambas. Banyak di mana-mana orang Sambas. Sampai-sampai saya ceramah di dalam penjara, banyak orang Sambas. Iya Pak, saya ceramah di Kabupaten Ketapang, di Rutan, 1000 lebih penduduknya. Ini orang Sambas. Penceramahnya pula dari Sambas. Saya ceramah di lapas kelas 1A Pontianak, ada pula kepala desa dari Sambas. Gara-gara korupsi dana desa. Di sini ada tidak yang korupsi dana desa? Tidak ada lagi korupsi dana desa karena dananya sudah habis, sudah dipotong semuanya. Kasihan Pak Kades. Nah, mudah-mudahan nanti di akhirat di dalam surga banyak juga orang Sambas. Orang Sambas mudah-mudahan di akhirat masuk surga semuanya, dan turunan-turunannya dan keluarga-keluarganya. Ustadz Hatoli kenapa mau datang jauh-jauh dari Sambas ke Putu Sibau? Perjalanan hampir sehari semalam. Tidak ada yang saya cari kecuali hanya satu. Mana tahu nanti di akhirat ada satu tangan masyarakat orang Putu Sibau yang akan menarik tangan saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya cari, bukan untuk gaya-gaya. Kalau mau ceramah terkenal, udah lama saya terkenal dah. Ibu tidak percaya? Ada orang bilang Ustadz Hatoli penceramah Kabupaten Sambas, salah. Penceramah provinsi, salah. Penceramah nasional Indonesia, salah. Yang betul saya ini penceramah internasional. Saya sudah ceramah sampai ke Sarawak, Malaysia. Jadi tidak level kecamatan.
Sombong. Nauzubillah. Saya mau ngasih tahu aja Pak Iwan, kalau yang ceramah ini bukan ustadz kaleng-kaleng. Ada orang sekarang tiba-tiba jadi ustadz tiba-tiba. Baru belajar agama lewat YouTube sebulan 2 bulan udah kafir, bid'ah, sesat, masuk neraka, tahlilan bid'ah, maulid nabi bid'ah. Belajar agama baru sebulan, tuh lewat YouTube. Saya SD sekolah agama, SMP pesantren sekolah agama, SMA aliyah pesantren agama, S1 UIN Jakarta jurusan agama, S2 jurusan agama di Jakarta, S3 jurusan agama di Makassar. 28 tahun belajar agama baru jadi ustaz. Jelas? Jelas? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini asli ustaz. Dokter kuliah jurusan dokter, ditulis di depan rumahnya dokter gigi, jurusan gigi dia kan, ditulisnya depan rumahnya. Dia kuliah jurusan dokter gigi, ditulis depan rumahnya praktek dokter gigi. Ada yang jurusan bidan, ditulisnya depan rumahnya, di tempat prakteknya praktek bidan ini. Saya jurusan agama, enggak saya tulis tuh depan rumah saya ahli agama gitu, enggak. Saya hanya bilang saya ini ustadz, supaya orang jangan salah alamat kalau nanya gitu. Ini asli ustadz. Jelas? Jelas? Ada yang tersinggung enggak dengan ceramah saya ini? Yang tersinggung terserah, nanti subuh saya balik. Yang tersinggung terserah, kata Imam Syafi'i, sampaikan saja olehmu kebenaran. Nanti ada 2 reaksi manusia, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Ada yang tersinggung? Yang tersinggung berarti bukan aku yang ngomong. Nah, jadi supaya kita ini kuat iman, sering-sering dengarkan ceramah, ikut kajian, ikut majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, supaya istiqomah iman kita di zaman sekarang ini, berkumpullah dengan orang berkumpul dengan orang soleh, dekati ustaz, dekati guru, dekati kiai, dekati ulama, dekati habaib, dan seterusnya. Insya Allah di akhirat kita dikumpulkan lagi dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman yang udah saya sebutkan 5 tadi. Kemudian supaya istiqomah dikuatkan dengan 3 cara: doa, dengarkan ceramah, dan bergaul dengan orang soleh. Supaya apa Pak Ustadz? Supaya nanti kita matinya dalam keadaan membawa iman. Bu, jangan ngantuk Ibu. Bapak, Allah tidak marah kalau kita mati tidak meninggalkan warisan. Nah, Allah tidak marah. Allah tidak marah kalau kita mati tidak membawa jabatan, tidak meninggalkan jabatan. Nah, Allah tidak marah. Tapi Allah pasti marah kalau kita mati dalam keadaan tidak membawa iman. Bu, Ibu, Bapak, coba angkat tangan yang mau jadi orang kaya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tidak banyak ya? Tidak banyak mau jadi orang kaya. Jadi miskin aja. Nah, sekarang acungkan tangan yang mau hidupnya sehat. Ramai yang berarti ini penyakitan semua ini. Kalau Bapak Ibu Allah takdirkan jadi orang kaya, mau apa? Hah? Jadi orang kaya itu 4 tujuannya. 1, supaya bisa bayar zakat tiap tahun, zakat mal. 2, supaya bisa berwakaf tiap bulan. 3, supaya bisa berinfak tiap minggu. 4, supaya bisa bersedekah tiap hari. Itu tujuan jadi orang kaya. Sekarang kalau Bapak Ibu jadi orang kaya, cukup enggak? Cukupkah jadi orang kaya? Enggak cukup. Tetap harus punya iman. Sekarang saya tambah, sudahlah kaya, sehat hidupnya. Cukup? Belum cukup, tetap harus punya iman. Sekarang saya tambah lagi, sudahlah kaya, sehat,
terkenal seluruh dunia. Cukup? Tidak cukup. Tetap harus punya iman. Kenapa Pak Ustadz? Nih saya kasih tahu. Ada orang paling kaya di dunia. Ada kemudian sehat hidupnya sedunia. Dan yang ketiga, paling terkenal hidupnya seluruh dunia. Tapi karena dia tidak punya iman, Allah hinakan dia dari dunia sampai akhirat. Kira-kira siapa orangnya? Nah, tahu semua kan? Fir'aun. Fir'aun kaya atau miskin? Kaya. Kunci gudang emas hartanya tidak terpikul onta, Bapak Ibu. Saking kayanya itu. Terus Fir'aun itu sehat. Menurut ulama tafsir, 200 tahun Fir'aun tidak pernah sakit. Dan dia, mohon maaf, BAB, berak, itu 40 hari sekali. Fir'aun. Makanya dia ngaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian. Aku. Di dalam Al-Quran disebutkan itu, Pak. Ada lagi yang suka ngomong ke aku dalam Al-Quran itu iblis. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku. Siapa lagi dalam Al-Quran yang suka ngomong ke aku? Qarun. Ini semua harta yang banyak. Aku yang mengumpulkannya. Aku. Ini kalau ada orang diputusi bau ngomong gitu, aku. Kalau bukan karena aku, enggak meriah acara ini. Aku. Datangi dia. Pak, Bapak suka ngomong ke aku? Ya. Dalam Al-Quran ada 4 yang suka ngomong ke aku. Siapa itu? Pertama, Fir'aun. Kedua, iblis. Ketiga, Qarun. Keempat, kaulah. Tidak bisa hebat sendirian. Acara ini sukses, acara ini meriah, acara ini sempurna karena banyak pihak yang menolong. Betul? Karena banyak pihak yang menolong. Ada yang bagian ngasih duit, macam Pak Dewan ini kan. Bapak ada yang ngasih duit. Sponsor maksudnya. Ada yang bagian sound system. Mantap, ini kita doakan yang punya sound system ini di akhirat masuk surga. Sama sound-soundnya sekalian. Masuk ke dalam surga. Insya Allah. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Walaupun Fir'aun itu orangnya kaya, kemudian hidupnya sehat dan terkenal sampai hari ini. Hampir di antara kita orang Islam tidak ada yang tidak kenal dengan Fir'aun, betul? Tapi karena dia tidak punya iman, Allah hinakan Fir'aun dari dunia sampai akhirat. Mana buktinya Pak Ustadz? Lihat Bapak Ibu, sampai hari ini tidak ada Bapak Ibu yang ngasih anaknya nama Fir'aun. Ada enggak? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Bu, kemana Bu? Oh, udah nggak tertahan sampai kencing-kencing pula. Malah kalau gitu. Udah jam 10 lewat 15. Dari sekian banyak tempat saya ceramah, rasanya inilah yang paling lama. Nah, jadi pesannya apa Pak Ustadz? Tidak adanya hidup kaya kalau tidak punya Tidak ada gunanya hidup sehat kalau tidak punya Tidak ada gunanya hidup sehat kalau tidak punya iman. Maka imanlah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sebagai penutup, saya tes. Bapak Ibu mau saya tes imannya? Tidak ada hadiahnya tapi ini. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, jawab yang kompak. Kalau malam ini Bapak Ibu dikasih duit 50 juta tunai, pindah agama, mau atau tidak? Kalau malam hari ini Bapak Ibu dikasih duit 100 juta tunai, pindah agama, mau atau tidak? Kalau ibu bapak dikasih duit 100.000 sogok supaya milih si anu, ambil atau tolak? Ya, banyak yang berubah imannya. Gara-gara 100.000, 200.000 goyah iman. Malah ada yang nulis depan rumahnya, siap menerima serangan fajar. Pret. Bu, jaga iman kita, jangan sampai rusak. Jangan pertaruhkan iman hanya karena 100.000, 200.000. Kita kalau melihat pejabat korupsi marah, tapi salah kita juga, kau ambil duitnya.
Pejabat kalau sudah terlalu banyak mengeluarkan uang, begitu dia terpilih, yang pertama dia lakukan bagaimana pulang modal. Makanya jangan kau peras caleg, Bu. Caleg juga jangan membohongi rakyat. Senang sekali nampaknya. Ayolah, kalau mau negara kita ini jadi baik, hapuskan money politik, hapuskan sogok menyogok. Siap? Ar-rashi wal murtashi binar, kata Nabi. Orang yang nyogok dan yang menerima sogok binar, dua-duanya di dalam neraka. Nah, mau jerak-jeraklah undang aku ceramah. Terserah, mau jerak-jerak Pak Iwan, tidak apa-apa, tempat lain masih banyak. Bu, Pak, saya sampaikan ini demi Allah, bukan saya benci sama Bapak Ibu, enggak. Demi Allah, karena saya sayang, cinta karena Allah pada Bapak Ibu. Jangan sampai masuk neraka gara-gara 100.000. Betul? Kalau ada orang korupsi sehari 1 miliar masuk neraka, pantas. Nanti di akhirat ditanya, kenapa masuk neraka, Pak? Korupsi, Pak, kata dia, sehari 1 miliar. Oh, pantas. Yang ini kenapa masuk neraka? Korupsi 1 triliun, masih cocok. Yang ini berapa? 100.000, Pak. Nggak level. Karena itu saya sayang sama Bapak Ibu, tinggalkan money politik, jauhi sogok. Yang penting harta kita halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Dah, gitulah. Ya, tepuk tanganlah dulu, silakan. Kurang 10 menit 2 jam saya berdiri. Masya Allah. Nanti 20 tahun akan datang, mungkin anak saya akan nanya, ayah, di mana ayah ceramah yang paling lama? Diputusi kau. Terus anak saya nanya lagi, siapa yang undang ayah waktu itu? Pak Iwan. Pak Iwan tuh kawan ayah, kawan ayah. Kemana Pak Iwannya sekarang ya? Udah lama meninggal. 20 tahun akan datang. Kan kita tidak tahu Pak Iwan, masalah ajal kita tidak tahu. Mungkin Pak Iwan doloan, saya terakhir. Atau sebaliknya, saya yang terakhir, Pak Iwan dolo. Atau saya yang dolo nyelawat Pak Iwan. Semua kita pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak polisi, asisten, Pak camat, Pak dewan, TNI, ibu-ibu, bapak-bapak, panitia, penceramah. Nah, penceramah terakhir. Nggak penting bila kita mati, yang penting matinya husnul khotimah. Mati dalam keadaan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Bupati. Saya ini bukan Ustadz ekstrim. Ada orang yang bilang Ustadz Hatoli ini ekstrim. Salah. Yang betul saya ini Ustadz es krim, lembut, sejuk, dan manis. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kalau selama hampir 2 jam saya ceramah, ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, tidak berkenan di hati, atau tidak sopan, atau tidak patut, tidak layak saya sebutkan di majelis ini, saya Ustadz Hatoli dari Kabupaten Sambas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu semuanya memaafkan saya? Ada, selesai. Aduh, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Sampai disinilah kita berpisah. Insya Allah bertemu lagi di lain kisah. Pantun terakhir nih, tolong semuanya jawab cakep gitu ya. Siap? Pak Dewan orangnya gagah. Pak Asisten jawab cakep lah ya. Macam tidak terima Pak Asisten.
Pak Dewan orangnya gagah. Kalau ke kantor pakai sepatu. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sempurnakan acara kita pada malam hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya pada malam hari ini. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas dahan.